Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Febri, nomor absen 10. Halo, nama saya Nathan Noel dari nomor absen 7. Saya Clarissa Jennifer Handrian. Halo semuanya, nama saya Fidelia Kartika Dwi Aprilia dari kelas 10 MIPA 9, absen 11. Halo semuanya, nama saya Grace Amanda dari kelas 10 MIPA 9, absen 12. Halo, nama saya Cornelius Dalfon Widayanto dari kelas 10 MIPA 9, nomor absen 9. Dan kami, kelompok 2, akan menjelaskan tentang keselamatan bekerja di lab. Ikutin terus ya. Pertama-tama, marilah kita membahas tentang hakikat kimia. Bahasa kimia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yakni alkimia yang memiliki arti perubahan materi. Selain itu juga bisa berasal dari bahasa Yunani, kemia, dengan arti perubahan materi pula. Ilmu kimia sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan struktur, sifat, dan skala atom, hingga molekul dan perubahan materi atau energi yang menyertai suatu perubahan materi atau zat. Zat-zat yang terlibat dalam perubahan kimia yaitu unsur dan senyawa yang bisa mengetahui cirinya dari sifat-sifat kimia dan sifat fisis. Sifat kimia sendiri adalah dapat menunjukkan melalui perubahan kimia. Sebaliknya, sifat fisis merupakan sifat yang dapat diamati tanpa perubahan susunan zatnya. Dahulu, ilmu kimia dianggap pemikiran radikal karena para ilmuwan beranggapan bahwa atom dan model atom secara bebas dan belum kelihatan wujudnya. Secara arti masih sebatas dugaan dan imajinasi. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu, transformasi dan rasa ingin tahu manusia, ditemukanlah bahwa semua pikiran ini bukanlah imajinatif belaka, yang artinya bisa diwujud nyatakan lewat adanya konsep kimia. Konsep kimia sendiri merupakan dasar ilmu kimia yang memiliki beberapa istilah yang akan sering dipahami dan dipelajari. Yang pertama ada atom. Istilah atom dalam hakikat ilmu kimia adalah materi yang memiliki muatan positif. Atom terdiri dari proton dan neutron. Atom juga termasuk satu terkecil yang bisa mempertahankan sifat muatan positif meskipun ada di daerah sistem elektron. Yang kedua ada unsur yang merupakan satuan lebih kecil dari atom, di mana unsur ini memiliki sekelompok atom yang memiliki proton dan inti proton. Sedangkan untuk inti proton itu sendiri disebut dengan unsur atau atom unsur. Yang ketiga ada ion. Ion barangkali kita pernah mendengar nama ion. Namun ion sendiri merupakan spesies muatan atau molekul yang telah kehilangan dan mendapatkan lebih elektron. Di dalam ion ada istilah kation yang memiliki muatan positif dan memiliki anion dan yang memuat negatif, yang dapat menghasilkan garam netral. Yang keempat ada senyawa. Senyawa terbentuk dari dua atau lebih dari dua unsur. Molekul. Molekul merupakan satuan terkecil yang tidak dapat terpecahkan. Meskipun demikian, senyawa kimia murni yang dimiliki masih konsisten mempertahankan sifat kimia dan sifat fisik yang uniknya loh. Zat kimia. Zat kimia terdiri dari campuran senyawa-senyawa dan unsur-unsur, di mana bisa mudah kita temukan dalam banyak bentuk. Di antaranya adalah air dan biomasa. Wujud zat. Wujud zat lebih menunjukkan pada hasil, di mana wujud zat ini terbentuk akibat perubahan kimia. Misal dari es batu menjadi air, dan berlaku sebaliknya. Reaksi kimia. Reaksi kimia yang termasuk dalam reaksi kimia adalah terjadinya perubahan atau terjadinya transformasi struktur molekul. Ilmu kimia setidaknya memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya sebagai ilmu pengetahuan alam, ilmu ini membutuhkan contoh konkret yang telah ada di sekitar kita. Hakikat ilmu kimia juga memiliki karakteristik lain, bahwa ilmu ini adalah metode ilmiah yang memiliki rangkaian proses ilmiah demi memperoleh konsep, hukum, aturan, dan prinsip ilmiah. Karakteristik buku kimia adalah yang dapat mengkaji hitungan yang erat kaitannya dengan fakta, hukum, dan aturan. Adapun karakteristik lain, misalnya ilmu kimia sebagai konsep ilmu yang memiliki urutan paling sederhana dan mendasar menjadi sangat kompleks. Jadi butuh dan perlu konsep agar kita bisa lebih memahaminya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Apakah kalian tahu metode ilmiah?
Metode ilmiah dibagi menjadi dua pilar kajian yang saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga berkembang seperti sekarang dan akan terus berkembang hingga akhir zaman. Kedua pilar yang dimaksud adalah kajian teoritis dan kajian empiris. Kajian secara teoritis merupakan upaya untuk menerapkan hukum-hukum fisika dan teori matematika guna mengungkapkan sifat dan gejala alam. Yang kedua, kajian secara empiris merupakan upaya untuk menemukan keteraturan berdasarkan fakta yang ada dalam menggunakan metode ilmiah. Dari kedua pilar tersebut, dihasilkan prinsip-prinsip atau konsep yang melahirkan hukum-hukum kimia yang kemudian berkembang menjadi model atau teori. Model yang ada dikaji kembali melalui kedua pilar tersebut, yaitu kajian teoritis dan kajian empiris, yang kemudian melahirkan teori yang baru. Demikian seterusnya cara ini dilakukan hingga teori yang ada mendekati keadaan yang sebenarnya. Dari kedua pilar yang diterapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan alam, khususnya ilmu kimia, menggunakan langkah-langkah sistematis yang disebut metode ilmiah. Jadi, kesimpulannya, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan yang muncul dalam pikiran kita. Dalam bentuk paling sederhana, langkah-langkah tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengamatan kuantitatif disebut juga dengan pengukuran. Yang kedua adalah mencari pola berdasarkan pengamatan. Proses ini sering melahirkan rumusan berupa hukum alam. Hukum alam adalah suatu pernyataan yang mengungkapkan perilaku umum suatu objek atau gejala yang diamati. Misalnya, dari sejumlah besar pengamatan reaksi kimia diperoleh bahwa massa zat-zat sebelum bereaksi dan setelah bereaksi tidak berubah. Pengamatan ini dapat digeneralisasi sebagai hukum alam yang disebut hukum konservasi massa. Hukum alam dapat dinyatakan dalam bentuk rumusan matematis. Yang ketiga, perumusan teori. Suatu teori terdiri dari sejumlah asumsi sebagai pijakan untuk menerangkan perilaku materi yang diamati. Asumsi biasa disebut juga hipotesis. Jika hipotesis sejalan dengan kajian-kajian sejumlah percobaan, maka hipotesis tersebut disebut teori atau model. Antara amatan dan teori terdapat perbedaan penting. Amatan adalah fakta yang berlangsung secara sinambung, sedangkan teori merupakan suatu tafsiran atau spekulasi manusia terhadap kejadian alam. Teori dapat berubah sejalannya dengan hasil pengukuran mutakhir yang ditemukan. Yang keempat, pengujian teori. Sejatinya, teori dalam ilmu pengetahuan alam harus selalu dikoreksi dan dikaji secara berkesinambungan. Sebab model merupakan gagasan manusia untuk menerangkan perilaku alam yang diamati berdasarkan pengalamannya. Model yang dikembangkan belum tentu sempurna sesuai dengan keadaan alamiahnya. Oleh karena itu, model harus terus-menerus disempurnakan melalui percobaan dengan menyempurnakan metode dan alat-alat yang digunakan dalam pengamatan atau ilmu simulasi komputer, agar pendekatan yang diterapkan diharapkan lebih mendekati gejala alam yang sebenarnya. Nah, aspek penting penelitian ilmiah adalah eksplanasi. Eksplanasi dapat membantu mengorganisasikan pengetahuan dan meramalkan kemungkinan gejala berikutnya. Suatu hipotesis adalah eksplanasi sementara dari beberapa peraturan alam. Hipotesis ini harus diuji melalui percobaan baru. Jika hipotesis adalah dasar ilmiah dan berhasil melewati serangkaian pengujian, maka hipotesis menjadi suatu teori. Kedua, aspek ilmiah, yakni pengukuran dan eksplanasi saling menghubungkan satu sama lain. Percobaan dilakukan dan beberapa keteraturan diamati. Keteraturan dijelaskan, kemudian penjelasan ini menimbulkan percobaan berikutnya. Hubungan antara percobaan dan eksplanasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya, jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Pertama, saya
akan menjelaskan mengenai simbol keselamatan kerja. Yang pertama ada animal hazard. Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan, contohnya seperti hewan yang beracun akibat hasil eksperimen. Yang kedua ada sharp instrument hazard. Sharp instrument hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Yang ketiga ada heat hazard, yang merupakan bahaya yang berasal dari benda yang panas. Yang keempat ada glassware hazard. Glassware hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, contohnya seperti gelas kimia. Yang kelima ada chemical hazard. Chemical hazard adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Yang keenam ada electrical hazard. Electrical hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Dan yang ketujuh ada eye and face hazard. Eye and face hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat mata dan wajah kita iritasi. Kedelapan ada fire hazard yang merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah terbakar. Yang kesembilan ada biohazard. Biohazard adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Yang ke-10 ada laser radiation hazard. Adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Yang ke-11 ada radioactive hazard. Radioactive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Dan yang terakhir ada explosive hazard yang merupakan bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis bahaya akibat kelalaian kerja di laboratorium. Yang pertama ada bahaya radioaktif yang dapat menyebabkan kemandulan dan mutasi genetik pada keturunan. Yang kedua ada bahaya api yang dapat menyebabkan luka terbakar api akibat kelengahan. Yang ketiga ada bahaya biologi. Bahaya biologi dapat menyebabkan penyakit akibat infeksi saat menggunakan mikroorganisme atau jasa trenik. Contoh penyakitnya seperti TBC maupun tetanus. Yang keempat ada bahaya listrik yang dapat membuat kita terkena arus listrik. Yang kelima ada bahaya mekanis yang dapat membuat jari tangan kita terkilir atau patah akibat terkena alat-alat bergerak atau berputar seperti styrofoam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa langkah keselamatan di dalam laboratorium. Yang pertama membawa petunjuk praktikum. Yang kedua menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan dan juga sepatu tertutup. Yang ketiga perempuan yang berambut panjang harus mengikat rambutnya. Yang keempat, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kelima, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Yang keenam, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. Yang ketujuh, bila kulit terkena bahan kimia, segera cuci dengan air mengalir dan jangan digaruk agar tidak menyebar. Yang kedelapan, memastikan keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan Bunsen. Dan yang terakhir, memastikan keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat laboratorium yang baik. Syarat laboratorium yang baik itu meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan, peralatan, keselamatan, nomor telepon penting, contohnya pemadam kebakaran, petugas medis, dan lain-lain. Ruangan laboratorium harus memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, serta sirkulasi udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Semakin baik sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan sehat. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi, supaya memudahkan untuk mencarinya. Bila perlu, berikan denah dan panduan penempatan bahan kimia di raknya, supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tertentu. Setelah mengetahui syarat laboratorium yang baik, sekarang kita akan menuju ke aturan-aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja di laboratorium. Aturan-aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Yang kedua, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang keempat, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang kelima, bertanyalah jika Anda merasa ragu
atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Yang keenam, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Nomor 7, pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Yang kedelapan, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, e-shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Lalu, apa saja alat keselamatan kerja di laboratorium? Alat keselamatan kerja di laboratorium yang pertama ada pemadam kebakaran. Yang kedua ada e-washer. Yang ketiga ada water shower. Yang keempat ada kotak P3K. Yang kelima ada jas laboratorium. Yang keenam ada peralatan pembersih. Yang ketujuh ada obat-obatan. Kedelapan ada kapas dan yang terakhir ada plester pembalut.